Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya, Rory Asyari. Pemirsa, salah satu kesepakatan antara pemerintah dan DPR dalam revisi Undang-Undang KPK adalah pembentukan Dewan Pengawas. Nah, kontroversi terkait dengan Dewan Pengawas ini pun masih saja merebak. Ada satu pihak yang mengatakan bahwa Dewan Pengawas nantinya justru menghambat proses pengusutan suatu kasus dan juga memperlambat kerja KPK. Namun ada juga yang berpendapat bahwa Dewan Pengawas diperlukan dikarenakan semua lembaga harus diawasi, tidak terkecuali KPK. Bahkan Presiden saja diawasi oleh DPR dan juga BPK. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah kemudian keberadaan Dewan Pengawas ini memperkuat atau justru memperlemah KPK? Dan seperti apa sebenarnya bentuk dari Dewan Pengawas ini? Kita akan melihat terlebih dahulu sejumlah data dan juga fakta terkait dengan Dewan Pengawas ini, pemirsa, bahwa kita tahu Dewan Pengawas sempat menjadi ajang perebutan antara Presiden dan juga DPR. DPR meminta Dewan Pengawas diajukan oleh Presiden, tapi kemudian dipilih oleh DPR sama seperti pimpinan KPK yang lalu begitu. Sementara Presiden ingin Dewan Pengawas menjadi kewenangan penuh dari Presiden. Presiden yang mengangkatnya begitu. Nah, kesepakatan pun dicapai di mana pemerintah dalam tanda kutip menang dalam perebutan Dewan Pengawas ini. Dewan Pengawas akan diseleksi oleh tim pansel yang dibentuk oleh Presiden kemudian diajukan kepada Presiden. Nah, calon dari Dewan Pengawas yang berjumlah 5 orang ini nantinya akan dikonsultasikan saja ke DPR. Artinya sifatnya hanya konsultasi, kemudian nanti mereka akan diangkat oleh Presiden sebagai Dewan Pengawas. Jumlahnya adalah 5 orang dengan masa tugas juga 4 tahun, bisa diperpanjang 1 tahun bila masa tugas sudah selesai. Nah, kemudian apa saja tugas dan juga wewenang dari Dewan Pengawas ini, pemirsa? Kita akan lihat di slide berikutnya. Cukup luas dan cukup strategis tugas dan juga wewenang dari Dewan Pengawas ini sesuai dengan revisi Undang-Undang KPK, tepatnya di pasal 37B. Yang pertama adalah mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Kemudian Dewan Pengawas juga bertugas dan berwenang memberikan izin atau tidak memberikan izin terkait penyadapan, penggeledahan, dan atau penyitaan. Nah, untuk diketahui pemberian izin oleh Dewan Pengawas untuk melakukan 3 hal tadi, penyitaan, penggeledahan, dan juga penyadapan adalah maksimal 1 kali 24 jam. Ini sesuai dengan pasal 12B ayat 3 revisi Undang-Undang KPK. Nah, kemudian Dewan Pengawas juga menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK, kemudian menerima serta menindaklanjuti apabila ada laporan dari masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik oleh pegawai dan juga pimpinan KPK. Kemudian menyelenggarakan sidang etik dan yang terakhir mengevaluasi kinerja pimpinan dan juga pegawai KPK selama 1 tahun atau 1 dalam 1 tahun. Kemudian undang-undang yang mengatur terkait dengan Dewan Etik ini pun juga dijabarkan secara jelas dan dalam revisi Undang-Undang KPK siapa saja yang bisa menjadi anggota Dewan Pengawas KPK. Kita lihat slide selanjutnya. Nah, selain memiliki integritas dan juga moral serta keteladanan yang baik, calon juga tidak pernah dipenjara dengan hukuman atau putusan pengadilan yang bersifat final atau inkrah yang diancam dengan pidana minimal 5 tahun penjara. Usianya minimal 55 tahun, kemudian tidak menjadi anggota parpol dan juga pengurus parpol dan melepaskan jabatan struktural atau jabatan lainnya. Banyak yang masih ragu terkait dengan Dewan Pengawas ini meskipun Dewan Pengawas saat ini nantinya akan menjadi wewenang Presiden. Kita simak pernyataan dari Presiden Joko Widodo terkait dengan siapa saja yang akan masuk menjadi Dewan Pengawas. Kriterianya seperti apa? Berikut kita simak. Semua lembaga negara, Presiden, MA, DPR, bekerja dalam prinsip check and balances, saling mengawasi. Hal ini dibutuhkan untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan kewenangan. Ini misalnya kayak Presiden saja diawasi, diperiksa BPK, dan juga diawasi oleh DPR. Jadi kalau ada Dewan Pengawas, saya kira itu sesuatu yang juga wajar dalam proses tata kelola yang baik. Oleh karena itu, di internal KPK juga perlu adanya Dewan Pengawas. Tapi anggota Dewan Pengawas ini diambil dari tokoh masyarakat, dari akademisi, ataupun pegiat anti korupsi. Bukan dari politisi, bukan dari birokrat, maupun dari aparat penegak hukum aktif.
Kemudian pengangkatan anggota Dewan Pengawas ini dilakukan oleh Presiden dan dijaring melalui panitia seleksi. Sekali lagi kita akan tanyakan nantinya dan juga kita diskusikan di forum ini pemirsa, akankah Dewan Pengawas memperlemah KPK atau memperkuat KPK di saat nanti yang memilih kemudian mengangkat Dewan Pengawas adalah Presiden sendiri. Kita akan berbincang dengan dua orang narasumber di studio dan juga ada satu narasumber di luar studio. Namun saya akan sapa terlebih dahulu yang ada di dalam studio. Ada Pak Zulfan Lindan, anggota DPR fraksi Nasdem. Pak Zulfan, selamat malam. Selamat malam. Ada juga Profesor Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung. Prof Gayus, selamat malam. Prof. Selamat malam. Nanti kita akan juga berbincang atau bergabung bersama kami pemirsa Prof Edi Hiarie, pakar hukum pidana dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Saya akan ke Bang Zulfan terlebih dahulu. Ini untuk menjawab publik kemudian, Bang Zulfan, kenapa keberadaan Dewan Pengawas justru memperkuat KPK, tidak melemahkan KPK menurut Anda? Ya karena begini, tugas KPK ini banyak dan luas. Bukan hanya persoalan penyadapan, penyidikan, penyelidikan, bukan hanya itu. Ya, penuntutan misalnya, tugas dia kan luas. Dia harus membangun sinergi dengan kejaksaan, dengan kepolisian. Kemudian dia harus membangun satu sistem di departemen atau lembaga negara. Sistem itu terutama untuk mencegah terjadinya korupsi di dalam sebuah lembaga negara. Itu ada semua dalam undang-undang. Itu udah pasal 12, pasal... Tapi yang dikhawatirkan adalah dengan adanya Dewan Pengawas, penyadapan harus minta izin. Takutnya malah justru satu dihambat, dua bocor. Nah, kalau bocor kan sekarang memang nggak bocor. Kita jangan Sekarang terlalu bocor menurut Anda, Bang Zulfan. Ya kita jangan mengatakan bahwa ini sudah sempurna. Tidak ada yang sempurna. Makanya ada Dewan Pengawas itu kan ada tempat berdialog, ada tempat bagaimana menjaga. Jangan kita merasa bahwa hanya kita bisa menyimpan rahasia, terus Dewan Pengawas tidak bisa menyimpan rahasia. Sudahlah, di KPK itu kan banyak orang. Bisa aja yang kebetulan bocor, ada yang tidak bocor, kan gitu. Jadi kalau bicara kebocoran itu relatif. Bukan karena ada Dewan Pengawas kemudian bocor, tanpa Dewan Pengawas pun menurut Anda bocor juga. Tidak bocor misalnya. Kan kepastian itu kan tidak bisa dimutlak, tidak absolut gitu loh. Jadi jangan kita ragu. Apalagi keberadaan Dewan Pengawas ini mereka satu atap dengan komisioner KPK ini. Setiap saat mereka bisa ketemu, bisa membangun. Biasanya manusia itu kalau sering berdialog, berkomunikasi, hatinya tuh semakin dekat. Ya, sehingga tidak ada kecurigaan-kecurigaan yang muncul. Prof Gayus, publik perlu was-was tidak dengan adanya Dewan Pengawas? Saya pikir justru ada pengawasan itu semua pihak akan lebih percaya. Jadi KPK akan lebih kredibel karena dia punya pengawas. Orang yang tidak ada pengawasan itu kan manusia biasa yang justru akan menjadi pertanyaan publik nantinya apapun langkah-langkahnya. Tapi ada Dewan Pengawas, ada satu lembaga yang memberikan masukan, mengawasi dengan kontrol yang baik. Tapi selama ini bukankah sudah ada pengawas internal, Prof? Kenapa kemudian perlu dibentuk Dewan Pengawas di di luar pimpinan dan juga di luar struktur internal yang sudah ada? Yang namanya pengawas itu harus di luar, ya. Di dalam ada, tetapi di luar lebih diperlukan sebagai satu bentuk yang sifatnya eksternal. Ya. Semua hakim pun diawasi secara internal oleh Bawas, eksternal oleh Komisi Yudisial. Jadi memang tidak ada lembaga ini yang dibebaskan tanpa pengawasan, termasuk lembaga KPK. Ini menurut pikiran saya. Tetapi dengan pengawasan dia akan lebih dipercaya oleh semua pihak. Ini yang juga menarik adalah Dewan Pengawas kemudian akan dipilih, diangkat oleh Presiden. Tentu saja melalui pansel begitu, tapi tanpa melalui konsultasi dari DPR, tanpa melalui proses seperti kemarin fit and proper test di DPR. Bisa dikatakan pimpinan KPK kemarin selera DPR, ini Dewan Pengawas akan selera Presiden, Bang Zulfan? Saya kira nggak ada selera DPR. Itu kan ada pansel. DPR harus menerima 10 yang diserahkan oleh pansel kepada Presiden. Kita harus memilih. Tidak ada bisa selera. Seleranya ya selera pansel kalau kita mau bicara selera. Tapi juga tidak mungkinlah ini kita jadikan alasan ini menjadi selera pansel. Kemudian kenapa ini ditetapkan Presiden? Gini, pihak pemerintah mengatakan bahwa ini kan posisinya sebagai eksekutif. Iya toh? Lembaga yang namanya institusi KPK ini kan dia eksekutif. Oleh karena itu sebenarnya Dewan Pengawas itu menjadi wewenang Presiden. Satu, secara politis kita ini kan DPR sudah dipojokkan.
Kalau kita lagi ngurus Dewan Pengawas, wah ini benar nih DPR punya kepentingan nih. Makanya kita bilang udahlah. Sudah fit and proper test pimpinannya, sekarang fit and proper test Dewan Pengawasnya. Janganlah, biar udah kita serahkan ke Presiden supaya tidak ada kecurigaan kepada DPR ini ingin mengamankan dirinya dari misalnya penyadapan, penyidikan, penangkapan dan macam-macam. Jadi kita istilahnya ya sudah, ini yang namanya menghilangkan kecurigaan, kita serahkan aja semua sama Presiden. Saya akan menyapa sekarang Prof. Edi Hiarie, pakar hukum pidana dari Universitas Gadjah Mada yang bergabung bersama kami dari Yogyakarta melalui sambungan telepon. Prof. Edi, selamat malam. Selamat malam, Rory. Prof. Edi, Anda lebih percaya Dewan Pengawas dipilih oleh Presiden atau dipilih oleh DPR? Ini sebetulnya bukan soal percaya dipilih oleh Presiden atau dipilih oleh DPR, tapi yang pertama, kita harus memastikan bahwa yang duduk di Dewan Pengawas itu adalah mereka yang mempunyai kapasitas dan mempunyai integritas yang bisa dipercaya mengemban tugas yang begitu berat dalam konteks pemberantasan korupsi. Bagaimana cara memilih mereka yang memiliki integritas dan kapasitas? Tidak lain dan tidak bukan melalui suatu rekrutmen yang transparan, yang akuntabel. Saya yakin bahwa meskipun kewenangan pembentukan Dewan Pengawas itu atau penunjukan Dewan Pengawas ada pada Presiden, tetapi saya kira Presiden tidak akan main tunjuk, tetapi Presiden akan melakukan itu melalui suatu seleksi ketat yang sekali lagi dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, maka keraguan adanya Dewan Pengawas sebagai perpanjangan tangan Presiden untuk mengontrol perkara, hal itu dapat ditepis. Jadi Prof. Edi, kemarin pada waktu pansel pimpinan KPK, publik juga meragukan begitu. Apakah menurut Anda, karena ini nanti akan di bawah kewenangan Presiden dan semuanya di bawah yurisdiksi Presiden begitu tanpa ada dipilih oleh DPR, apakah nantinya publik akan lebih percaya pada proses atau pansel untuk Dewan Pengawas ini? Begini, ketidakpercayaan publik itu satu hal yang lumrah ya, apalagi dengan adanya catatan-catatan terhadap capim-capim KPK. Tetapi saya juga yakin dan percaya bahwa seleksi yang dilakukan oleh pansel itu sangat transparan dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Artinya apa? Artinya keraguan itu hanya bisa dijawab dengan kerja keras. Saya ingat waktu 4 tahun yang lalu, banyak orang meragukan pimpinan sekarang yang ada. Meragukan Pak Surya Panjaitan karena dari Polri, kemudian Agus Raharjo dan lain sebagainya. Tetapi dalam perjalanan mereka bisa membuktikan bahwa mereka independen. Artinya apa? Artinya keraguan itu bisa ditepis. Jadi janganlah kita kemudian menjudge bahwa ini menurut pendapat publik ABC, tetapi kita mau melihat kinerja. Nanti kalau kemudian dalam 3 bulan pertama atau dalam 100 hari, mereka melenceng dari tupoksi dan lain sebagainya, baru kemudian kita akan bersuara. Jadi saya selalu positive thinking ya. Jadi tidak selalu positive thinking. Baik, saya akan ke Prof. Gayus lagi. Prof. Gayus, artinya butuh orang mungkin tingkatannya sudah dewa begitu. Saya nggak tahu, mungkin Prof. Gayus mungkin salah satu di dalamnya atau tidak. Seperti apa kriteria untuk Dewan Pengawas ini? Dia yang menentukan penggeledahan, penyitaan, penyadapan boleh atau tidak, Prof? Iya. Presiden sebagai kepala negara telah menentukan unsurnya ada tokoh masyarakat, di antaranya ada juga akademisi, lalu ada aktivis yang selalu memantau semua keadaan. Saya pikir ini sudah tepat sekali bahwa Dewan Pengawas itu kredibel untuk boleh mengawasi pembatasan mengenai penyadapan. Itu kan satu bentuk penyadapan, ini kan satu harus lawful interception, yang unlawful harus dikurangi oleh ketentuan yang mengatur. Selama ini menurut Anda ada yang unlawful, Prof? Saya pikir itu dipersoalkan masyarakat juga. Jadi perlu memang pengawasan itu dalam semua bentuk, termasuk penyadapan, menentukan apakah ini penggeledahan sudah sah, seperti diatur di KUHP misalnya. Dan itu unsurnya Presiden mengatur cukup lengkap. Anda percaya dengan batasan-batasan yang diberikan Presiden? Saya pribadi meyakini. Anda meyakini. Baik, nanti saya akan tanyakan ke Bang Zulfan. Ini ada 3 fraksi, teman-teman Anda di DPR, ada Demokrat, PKS, dan Gerindra yang mengatakan justru dengan ini ada di tangan Presiden akan melemahkan KPK dari berpotensi abuse of power. Setujukah Anda dengan pendapat rekan-rekan Anda di 3 fraksi itu? Nanti kita akan bahas sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Prime Talk.
Pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengawas menjadi wewenang Presiden. 3 fraksi di DPR, yakni Demokrat, PKS, dan Gerindra, mengatakan bahwa ini akan melemahkan KPK dan ada kemungkinan abuse of power. Menurut Bang Zulfan, setujukah ini dikatakan nanti ada abuse of power dan melemahkan KPK? Saya kira begini, apapun cara kita untuk menetapkan Dewan Pengawas, apakah oleh Presiden, oleh DPR, yang penting kan kita bicara substansi orangnya. Itu dulu loh. Kita mau angkat, katakanlah tidak diangkat oleh Presiden, tapi oleh DPR. Tapi kalau kredibilitas orangnya juga nggak ada, kejujuran dan segala macam, integritas, itu kan percuma. Oleh karena itu kan kita kasih syarat tadi. Presiden juga setuju bahwa tokoh masyarakat, ahli-ahli hukum, ahli akademisi, kemudian aktivis hukum yang sudah disampaikan, itu semua menjadi tolak ukur buat kita orang menjadi Dewan Pengawas. Tapi di tingkat pembahasan, di tingkat panja, setuju nggak sih sebenarnya 3 fraksi itu? Ya sebenarnya setuju. Setuju saja. Setuju, Dewan Pengawas cuman di kan bawah memberikan Presiden. catatan, ya kan? Catatan itu kan boleh ada, boleh tidak mempengaruhi, pasal-pasal yang sudah kita putuskan, ya kan? Catatan saja. Itu biasalah orang memberikan catatan kan, dan tidak semua catatan itu juga dibacakan di dalam paripurna tadi. Artinya 3 fraksi ini juga setuju saja sebenarnya. Setuju sama semua, kalau nggak setuju. Kalau setuju, apakah ini misalnya jalan tengah, kompromi? Oke, pimpinan KPK dipilih oleh DPR, sementara Dewan Pengawas dipilih oleh Presiden deh. Nggak ada. Deal gitu nggak ada. Itu sebenarnya karena yang logik aja. Logiknya itu pertama bahwa memang ini ranah eksekutif. Itu satu. Oh, DPR bisa mengotot nggak? Bahwa ini bukan ranah eksekutif, ini kita bisa bicara bersama dengan macam-macam cara. Kita katakan, udahlah, kita ini kan sudah terlalu disorot, kita berbuat seperti ini apapun salah. Oke. Semua salah. Oleh karena itu dengan kita menyerahkan ini kepada Presiden, jelas, clear bahwa DPR Salah tidak karena kepercayaan publik ke DPR begitu rendah, Bang Zulfan. Ya, karena dengan kita ambil lagi Dewan Pengawas, ini makin rendah lagi. Makin rendah lagi. Nah, oleh karena itu kita serahkan ini kepada. Oke, saya akan ke Presiden. Prof. Edi sekarang. Prof. Edi, artinya apakah dengan Dewan Pengawas dipilih oleh Presiden, ini masyarakat pegiat anti korupsi bisa bernafas sedikit lebih lega? Dikarenakan akhirnya dipilih oleh Presiden, bukan dipilih oleh DPR. Begini ya, sebetulnya apakah bernafas lega atau tidak, itu pertama jadi ada 2 hal yang ingin saya katakan. Yang pertama adalah orang yang duduk di situ betul-betul berintegritas dan memiliki kapasitas intelektual yang memadai. Dan tadi sudah ditegaskan oleh Prof. Gayus bahwa ingat itu berasal dari unsur masyarakat, kemudian akademisi dan aktivis anti korupsi. Dan yang kedua, mengenai independensi atau tidak itu kan kita melihat pada kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dan undang-undang memberikan kewenangan independensi bagi KPK itu sendiri. Jadi yang tidak perlu khawatir bahwa kemudian akan dikooptasi, bahwa akan kemudian dipengaruhi oleh Presiden. Bahwa Presiden menunjuk, ya, tapi mestinya ada satu proses yang akuntabel. Menurut Anda, Prof, dari kalangan mana saja yang layak kemudian menjadi Dewan Pengawas? Presiden dan juga undang-undang sudah mengamanatkan dengan jelas bahwa tidak boleh anggota atau pengurus partai politik, tidak boleh dipenjara inkrah dengan putusan pengadilan minimal 5 tahun penjara, begitu, kemudian usia minimal 50 tahun. Seperti apa sebenarnya sosok-sosok Dewan Pengawas ini menurut perspektif Anda? Pertama, saya kira dari aktivis anti korupsi ya. Bisa misalnya ada dari teman-teman Transparansi Indonesia atau dari teman-teman ICW yang kemudian sudah malang melintang dalam persoalan pemberantasan korupsi dan memahami, itu bisa jadi Dewan Pengawas. Yang kedua adalah dari teman-teman akademisi. Teman-teman akademisi itu misalnya dari teman-teman ahli hukum pidana atau misalnya ahli hukum lainnya yang memiliki kompetensi dan memahami betul kerja di Komisi Pemberantasan Korupsi seperti apa. Dan yang ketiga adalah tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat ini bisa diambil dari kalangan kalangan dalam pengertian mereka yang punya sosok tertentu. Misalnya kalau saya sebut misalnya seperti Buya Syafi'i Ma'arif misalnya sebagai Dewan Pengawas, saya kira dengan beliau tidak ada yang kita tidak meragukan kredibilitasnya. Atau misalnya Romo Magnis yang diambil sebagai Dewan Pengawas, saya kira tidak ada yang meragukan kapasitas dan integritas beliau. Saya berpikir sosok seperti itu salah satu yang akan menduduki Dewan Pengawas yang bisa objektif dan bisa melihat sesuatu permasalahan secara bijaksana dan lebih jernih. Setuju, Prof. Gayus.
Ya, saya pikir Dewan Pengawas itu adalah orang yang ditunjuk, kelompok orang ditunjuk untuk melakukan. Jadi saya pikir setuju saja untuk dipandang seperti itu. Apakah perlu ada unsur misalnya dari mantan hakim, kemudian mantan polisi atau jaksa yang track record-nya kita tahu bersih, kemudian aktivis anti korupsi? Begini, yang penting kan bukan orang itu tapi merujuk kepada ketentuan. Jadi kalau kita masuk kepada pengertian pro justia itu adalah demi undang-undang, demi hukum, bukan orang itu. Sejauh itu melaksanakan undang-undang itu pro justia. Apa undang-undangnya? Rehlingnya. Kalau presiden membuat perpres untuk hal ini, maka perpres itu rehling, peraturan. Jadi itu pro justisia adalah peraturannya, bukan orangnya. Orang itu melaksanakan justisia. Artinya presiden membuat peraturan yang sifatnya undang-undang. Itu diatur di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, memberikan izin kepada presiden, kepada menteri, kepada lembaga-lembaga yang memerlukan peraturan di mana tidak ada peraturan itu atau kurang lengkapnya peraturan itu di pasal 7 dan 8 di penjelasan. Saya ini nanti setelah jeda ini saya ingin membahas secara lebih teknis. Kalau misalnya selama ini KPK mau penyadapan, mau kemudian penggeledahan, tidak perlu izin siapa-siapa, artinya secara internal sendiri mereka proses, kemudian ini minta izin ke Dewan Pengawas, apa jaminannya ini bisa bergerak dengan cepat, tidak ada hambatan, dan juga tidak ada konflik kepentingan di dalamnya? Saya ingin secara lebih detail kita membahas soal itu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Pak Zulfan, kemudian menjadi pertanyaan teknis nanti ketika meminta izin. Selama ini mau menyadap, mau penggeledahan, ya sudah secara mekanisme internal KPK yang ada selama ini. Tapi sekarang harus minta izin Dewan Pengawasan. Dibatasi Dewan Pengawasan memang 1 kali 24 jam begitu untuk memberikan surat izin. Bagaimana agar ini tetap efektif, cepat, tidak bocor, dan juga tidak ada konflik kepentingan di dalamnya? Ya tadi kan syarat-syarat seperti apa? Satu, Pak Gayus tadi sudah menjelaskan kriteria hukumnya, ya. Kemudian kriteria orangnya seperti apa. Misalnya beginilah, kalau kita ambil ya pada ahli hukum di Mahkamah Agung yang selama ini walaupun masih ada yang memperdebatkan, misalnya seperti Pak Al-Qotsar itu. Artijo Al-Qotsar. Kemudian ekonomnya Kwi Kian Gi. Ada banyak lagi orang seperti Pak Gayu sendiri misalnya. Banyak lagi. Siapa Dewan Pengawas itu? Mantan Ketua MK Mahfud MD misalnya. Ya. Nah ini orang-orang yang memang kredibilitinya dipercaya. Mereka nggak mungkin ingin menghambat yang namanya pemberantasan korupsi. Karena anti korupsi dalam diri orang-orang ini inbuil. Ada di dalam dirinya gitu loh. Nah, kita mengharapkan presiden itu mengangkat orang-orang yang seperti ini nanti. Jangan orang-orang jangan hanya sekedar latar belakang. Ya, latar belakang tokoh masyarakat, kemudian akademisi, tapi backgroundnya kita tidak lihat secara utuh. Kita ginilah, hukum ini, undang-undang yang ada ini jangan kita lihat dari pandangan politik. Tapi gini Pak Zulfan, yang menjadi pertanyaan adalah bukan hanya latar belakang, bukan hanya siapa orangnya, tapi proses yang begitu panjang. Mau penggeledahan, mau penyadapan, mau kemudian penyitaan harus minta izin dulu. Nah, bukankah ini kemudian menghambat? Kan ini tadi sudah dijelaskan oleh Menkumham bahwa keberadaan yang namanya Dewan Pengawas itu kan inbuilt di dalam KPK, bukan dia berada di luar. Jadi kapanpun itu kan komisioner ataupun penyidiknya bisa berkomunikasi. Mungkin nanti tidak terjadi seperti formal yang ada kita lihat di atas kertas hitam putih. Ya sekarang kan kita lihat, wah ini serem banget nih hitam putih. Kalau mereka sudah berkomunikasi, berdialog, sering ketemu, ngopi sama, rokok sama, ya kan, automatically friendly. Ya tinggal Pak, gini ada gini Pak, saya mau nyadap gini bagaimana? Oke nanti saya kasih tahu ketuanya deh. Artinya menurut Anda tidak semenyeramkan yang dibayangkan publik. Ini Prof, manusia Indonesia ini saya tambahkan sedikit. Kita harus percaya bahwa tidak ada yang tidak bisa cair. Ya, itu. Termasuk semoga saja cairnya bukan kong kali kong ya. Iya dong. Prof, terkait dengan teknisnya nanti, dengan adanya 1 kali 24 jam batas untuk memberikan waktu dan harus minta izin terlebih dahulu, Prof. Apakah Anda melihat ada kekhawatiran ini nanti penghambatannya jadi proses untuk menyidik suatu perkara jadi terlambat? Ada beberapa mekanisme untuk mengukur bagaimana penyadapan, penangkapan, penahanan, dan penggeledahan itu berkaitan hak asasi manusia yang sangat perlu diperhatikan. Untuk mengukur hak asasi tidak dilanggar, perlu ada pengawasan. Nah, pengawasnya ada melalui hakim, disebut sebagai hakim komisaris. Hakim yang memutuskan boleh menyadap, boleh menahan,
sesuai dengan kasus yang ditangani, proses hukum yang ditangani, itu hakim akan memutuskan. Nah, ini memang dikeluhkan akan menjadi bocor di pengadilannya atau pihak lain. Tetapi kalau ini Pak Zulfan sudah menjelaskan, ini internal di dalam sehingga tertutup, lebih terjaga. Nah, Artinya tidak akan menambah proses birokrasi. Tidak, tapi ini proses keadilan untuk menjaga HAM, menjaga hak asasi manusia yang jangan dilanggar. Kalau ada pengawasan. Apakah sudah ada presidennya sekarang penyadapan kemudian penggeledahan yang melanggar HAM, Prof? Selama saya di DPR terhadap penyadapan oleh KPK itu sudah seringkali ditandai. Misalnya hak privat orang yang tidak masuk ke perkara juga disadap. Ya, itu banyak kisahnya. Hak anggota DPR yang ngapain, Prof? Kalau yang saya kutip itu loh, yang duduk sama yang putih-putih. Nah, itu terjadi di sebuah kasus pertama itu. Duduk sampai-sampai putih di mana ini? Disebut di karaoke waktu itu. Ya, ditangkap di sana dan diikuti. Artinya memang kalau misalnya menyadap harus yang sesuai dengan perkara. Sesuai dengan perkara. Bagaimanapun yang di luar itu adalah privasi dari orang. Yang dijaga. Dan itu menurut Anda kalau misalnya kita menyadap sesuatu yang di luar perkara melanggar HAM? Jelas pelanggaran hak privat yang masuk pada pelanggaran HAM yang harus dijaga. Oke. Prof. Edi, pertanyaan yang sama mungkin dari penjelasan seorang akademisi, bagaimana agar kemudian kita paham nantinya Dewan Pengawas ada di internal KPK dalam satu atap begitu, tidak di luar, bagaimana agar meminta izin ini tidak justru malah menghambat, memperlama, dan juga justru malah ada potensi konflik of interest di dalamnya? Oke, saya menyambung dari yang dikatakan oleh Prof. Gayus, Mas Rory. Ingat bahwa KPK itu melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Berarti apa? KPK itu bekerja dalam konteks hukum acara atau dalam konteks sistem peradilan pidana. Harus dipahami, mengapa harus ada hukum acara pidana? Hukum acara pidana itu berfungsi untuk mengontrol aparat penegak hukum untuk tidak bertindak sewenang-wenang. Tetapi khusus mengenai kejahatan korupsi, karena ini adalah extraordinary crime, kejahatan luar biasa, maka ya ada yang lebih maju. Misalnya dalam ketentuan pasal 12 Undang-Undang KPK, ingat bahwa KPK itu boleh melakukan penyadapan pada tahap penyelidikan. Ini berbeda dengan terorisme dan narkotika. Terorisme dan narkotika itu boleh melakukan penyadapan pada tahap penyidikan. Jadi lebih maju dalam Undang-Undang KPK bila dibandingkan dengan terorisme dan narkotika. Untuk membalansi itu supaya tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia, maka ada Dewan Pengawas untuk memberi izin, dan karena dia letaknya di internal, saya yakin tidak akan menghambat. Itu pertama yang ingin saya katakan. Yang kedua, persoalan penggeledahan dan penyitaan, ingat di dalam KUHAP pun yang namanya upaya paksa, penggeledahan, penyitaan dan lain sebagainya itu harus izin dari pengadilan negeri, artinya di luar lembaga polisi maupun kejaksaan. Tetapi ini kan mengingat Dewan Pengawas ada di dalam Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga tidak mungkin dia akan menghambat. Yang ketiga, kalau dalam hal tertangkap tangan, itu yang namanya penggeledahan dan penyitaan tidak perlu izin. Karena itu kan sesuatu yang memang harus membutuhkan kerja cepat, bahwa secara formal izin itu akan susul, itu tidak menjadi soal. Karena dalam praktek selama ini seperti itu. Walaupun penggeledahan untuk OTT dan juga penangkapan tidak perlu izin, tapi untuk penyadapannya sendiri pun tetap harus izin ya, undang-undang ini mengamanatkan. Ya, kalau ya itu yang tadi dikatakan oleh Prof. Gayus untuk mencegah adanya abuse of power. Karena ingat loh, dia selangkah lebih maju. Dia pada tahap lidik, Mas Rory. Pada tahap lidik itu kan belum ada bukti permulaan yang cukup, baru bukti permulaan. Jadi masih baru omong-omong, dia sudah boleh menyadap apabila ada izin. Berbeda dengan terorisme dan narkotika yang mensyaratkan ada bukti permulaan yang cukup, berarti minimum 2 alat bukti. Tapi kalau di Undang-Undang KPK ini tidak. Pada tahap lidik dia bisa melakukan penyadapan. Jadi sebetulnya dia lebih advance dibandingkan dengan Undang-Undang narkotika dan Undang-Undang terorisme, padahal kedudukan mereka sama-sama adalah extraordinary crime. Presiden kemarin mengatakan, teman-teman, ini kita akan jeda terlebih dahulu, ini merupakan inisiasi dari DPR. Dan kita pun juga tahu ini merupakan inisiasi dari DPR. Sudahlah, kemarin kita sudah ngobrol kenapa DPR begitu ngotot untuk merevisi. Tapi saya ingin kemudian menarik satu hal, kenapa kemudian Dewan Pengawas ini DPR begitu ngotot, begitu agresif untuk mengegulkan adanya Dewan Pengawas. Presiden buruk apa yang ada di internal KPK sehingga butuh pengawas? Mas Zulfan, nanti saya akan tanyakan kepada Anda. Kita akan kembali sesaat lagi.
Pak Zulfan, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah terkait dengan presiden yang ada di KPK yang saat ini, begitu. Sehingga DPR seolah-olah kelihatan ngotot banget harus ada Dewan Pengawas. Presiden seperti apa yang memang ada di internal KPK? Pertama, banyak sekali surat-surat masuk dari masyarakat, dari berbagai kelompok masyarakat. Itu bukan anggota DPR? Bukan, yang masuk ke dalam lembaga DPR ini. Ya, nah itu kemudian kita coba lihat. Salah satu yang paling menonjol itu adalah, dan ini diketahui secara umum, internal KPK ini kan sering terjadi kekacauan antara komisioner, penyidik, deputi dengan pegawai. Nah ini siapa yang mau menyelesaikan seperti ini? Ini kan harus ada lembaga yang mengawasi, yang menyelesaikan. Misalnya ada kasus deputi konflik dengan komisioner. Tapi komisioner tidak ingin mengambil langkah-langkah hukum, ya kan? Lalu bagaimana nasibnya si deputi ini? Apakah seperti kemarin disidang oleh yang namanya komisioner KPK, kemudian ada penasehat di situ. Nah, penasehat ini dipercaya atau tidak? Lembaga apa ini penasehat? Penasehat kok ngambil keputusan. Nah, oleh karena itu dengan ada Dewan Pengawas, segala persoalan yang muncul di dalam Tapi bukankah perbedaan pendapat itu suatu hal yang lumrah, bahkan di dalam KPK sendiri? Orang hakim aja bisa dissenting opinion. Enggak, ini bukan dissenting opinion, ini kan bicara organisasinya, beda loh. Ya, ini bukan dalam konteks mengambil keputusan, tetapi bicara kita ingin membangun bagaimana well organized yang namanya KPK ini. Salah satu kita melihat selama ini kekurangannya karena tidak ada pengawas. Oleh karena itu kita isi kekosongan ini sehingga KPK itu menjadi aman. Kecurigaan pun tidak terjadi. Kemarin kan orang curiga, ini jangan-jangan karena nggak suka sama Firly karena dia polisi. Tapi kalau ada Dewan Pengawas yang akan mempertanggungjawabkan memang dia bersalah. Dan apalagi Dewan Pengawasnya nanti independen dan dari orang-orang yang kita percaya dan kredibel begitu. Ini ada yang menarik kemarin yang disampaikan oleh Prof. Mahfud MD terkait dengan pro justisia. Profesor Gayus, kita akan simak lebih dahulu pernyataan dari Prof. Mahfud MD di program Prime Talk kemarin. Soal Dewan Pengawas. Dewan Pengawas itu kalau ikut menentukan suatu perkara berjalan atau tidak, itu kan tidak boleh kalau dia bukan hakim dan bukan jaksa. Iya kan? Karena ini pro justisia. Misalnya saya datang ke Dewan Pengawas, Pak, saya mau menyadap ini sudah dalam penyelidikan misalnya. Bolehkah Dewan Pengawas itu menyatakan, oh itu tidak boleh, tidak diberi izin? Kan mungkin begitu. Nah, apa wewenang dia? Dia bukan penegak hukum. Maka menurut saya yang penting itu bagaimana dirumuskan Dewan Pengawas itu siapa? Pro justisianya diperoleh dari mana kok dia bisa menentukan suatu perkara itu boleh diselidiki atau tidak. Satu, itu penting. Saya setuju harus ada Dewan Pengawas biar tidak terjadi seperti yang selama ini misalnya kadang terjadi gitu. Setuju dengan concern dari Prof. Mahfud? Ya, saya punya pandangan bahwa pro justisia yang artinya adalah demi hukum atau demi undang-undang, itu orang melaksanakan undang-undang itu sesuai dengan apa yang diamanahkan dalam jabatan itu. Nah, kalau jabatan ini dasarnya adalah KUHAP misalnya, maka rehlingnya itu ada pada KUHAP itu. Aturannya, yaitu orang melaksanakan KUHAP. Ini tidak diatur dengan pengawas KPK ini, maka rehelnya ada di peraturan presiden, ada peraturan Mahkamah Agung, ada peraturan-peraturan lembaga lainnya. Itu merupakan bagian rehling atau aturan yang memberi orang kepada orang itu untuk melakukan hal-hal yang diamanatkan. Artinya tidak harus mereka dari hakim, dari jaksa, atau misalnya hakim agung. Saya pikir pengertian pro justia itu tidak memilih siapa-siapa di bidang mana-mana, tapi dia yang melaksanakan undang-undang, melaksanakan ketentuan, melaksanakan rehling dari aturan, ya bukan beseking, bukan perintah, tapi aturan. Nah, kalau kita bicara perpres itu setingkat dengan undang-undang. Kalau undang belum dibentuk, mungkin tadi Prof mau perlu membentuk undang-undang secara khusus. Baik. Nanti kalau diperlukan. Saya akan ke Prof. Edi. Prof. Edi, haruskah Dewan Pengawas diisi oleh penegak hukum, hakim, jaksa? Tidak. Jadi betul yang dikatakan oleh Prof. Gayus itu betul. Apa artinya pro justisia itu? Pro justisia itu adalah untuk hukum. Artinya apa? Untuk memproses suatu perkara. Siapapun yang duduk di situ tidak menjadi soal selama dia diberi kewenangan oleh undang-undang. Jadi tidak mesti hakim, tidak mesti jaksa. Contoh konkret, di dalam Undang-Undang KPK itu dikatakan bahwa pimpinan KPK
adalah penyidik dan penuntut umum tertinggi. Padahal kita tahu kan yang jadi pimpinan KPK kan tidak mesti jaksa, tidak mesti hakim. Ada dosen, ada pengacara di situ. Jadi ketika dia diberi kewenangan oleh undang-undang dan itu dijalankan, maka dia bersifat pro justisia. Harus diketahui bahwa di dalam tubuh KPK itu ada integrated criminal justice system di mana fungsi penyidikan dan fungsi penuntutan itu terdapat pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang dalam revisi undang-undang ini fungsi penyidikan dan fungsi penuntutan itu dilengkapi dengan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas. Jadi selama itu diberi kewenangan oleh undang-undang, bukan personality, bukan personal siapa yang menduduki apakah mantan hakim, jaksa atau polisi, tetapi ketika dia diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka itu dia bersifat pro justisia. Baik, nanti di segmen terakhir saya akan bertanya kemudian mempertegas tema kita malam hari ini. Perlukah publik was-was dengan adanya Dewan Pengawas? Kami akan kembali sesaat lagi. Segmen terakhir, saya akan ke Prof. Edi terlebih dahulu. Prof. Edi, kemudian pantaskah publik tetap was-was dengan adanya Dewan Pengawas? Saya melihat begini, bahwa ada suara-suara semacam keraguan atau ada semacam kritik dari publik, terutama dari teman-teman pegiat anti korupsi. Saya kira itu satu hal yang wajar. Dan yang kedua, saya kira itu perlu. Mengapa? Itu sebagai social control. Artinya apa? Supaya memang pemberantasan korupsi ini bisa lebih efisien dan lebih efektif dan betul-betul kita tidak main-main dengan pemberantasan korupsi. Dan saya kira saya tidak alergi dengan suara-suara dari teman-teman aktivis anti korupsi yang mawas atau was-was dengan hal ini. Tapi itu akan kita buktikan dengan kerja nyata dan bagaimana nanti Presiden kemudian membentuk Dewan Pengawas yang akuntabel dan kredibel. Dan saya yakin Presiden tidak asal main tunjuk, tetapi akan ada suatu proses seleksi yang transparan. Jadi saya kira itu bukan suatu masalah bagi saya. Baik, Profesor Edi Hiarie, terima kasih atas waktunya di Prime Talk. Terima kasih Prof sekali lagi. Saya akan ke Bang Zulfan. Bang Zulfan, kemudian ada kekhawatiran kalau ini sekali lagi ditunjuk oleh Presiden, jangan-jangan nanti ketika kasus-kasus yang menyentuh lingkaran kekuasaan akan ditolak oleh Dewan Pengawas. Kalau misalnya yang memilih adalah Presiden, itu kekhawatiran juga loh. Saya kira gini, Presiden ini sampai hari ini, dan kita harapkan sampai besok, sampai seterusnya, tidak pernah melakukan intervensi terhadap komisioner KPK dalam menangani atau melakukan apa saja terhadap kasus-kasus korupsi. Artinya apa? Ini sudah terbukti, walaupun diangkat oleh Presiden, ditetapkan oleh Presiden, Presiden itu tidak melakukan intervensi. Saya yakin Badan Pengawas ini juga akan seperti itu diperlakukan oleh Presiden. Presiden tidak akan intervensi Dewan Pengawas, kerja dengan baik sesuai dengan tadi yang dikatakan oleh Prof. Gayus dan Pak Edi, bahwa Prof. Edi, bahwa ini pasti bisa berjalan on the track. Itu yang saya yakin gitu. Jadi artinya Presiden saja tidak intervensi pimpinan KPK, apalagi Dewan Pengawas. Apalagi Dewan Pengawas gitu loh. Yang ini pasti yang kita harapkan ada bukan hanya sinergi. Kalau sinergi itu kan dua tempat yang berbeda, dua institusi yang berbeda. Ini dia sudah inbuil antara pengawas dengan komisioner KPK. Jadi dia satu atap, dia bekerja setiap hari komunikasi, bangunlah kekuatan. Dewan Pengawas ini dijadikan sebagai sebuah kekuatan bagi KPK untuk memberantas korupsi. Itu kita Prof, perlukah publik was-was dengan Dewan Pengawas? Kalau was-was itu wajar, tetapi harus dengan rasio yang tepat. Kenapa? Karena semua kekuasaan di negara hukum itu harus ada kontrol, harus ada pengawasan. Kalau tidak ada pengawasan itu bukan negara hukum yang seimbang. Jadi check and balances itu harus ada. Oke. Menarik ini untuk kita nanti menanti, dikarenakan nanti akan adanya pansel yang memilih Dewan Pengawas. Kita tunggu saja siapa tokoh-tokoh yang kemudian mendaftar, menjalani uji fit and proper test di pansel ini, dan seperti apa yang terpilih yang kemudian disodorkan oleh Presiden, kemudian untuk dikonsultasikan ke DPR, dan kemudian oleh Presiden akan diangkat. Artinya bukan DPR yang memilih, tapi Presiden yang memilih dan juga mengangkat. Kita tunggu saja bersama-sama Dewan atau komposisi dari Dewan Pengawas KPK. Saya Rory Asyari undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.